Salam, selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Saya Frestiano Macanormu dari kelas 10 IPA 4 akan menjelaskan sedikit materi momentum dan impuls dan memberikan contoh soalnya. Selamat menyaksikan. Ya, jadi di sini saya akan membahas yang pertama yaitu momentum. Momentum merupakan besaran vektor. Jadi momentum pasti memiliki nilai dan arah. Ya, definisi di sini momentum adalah besaran yang mengukur seberapa sulit benda untuk dihentikan. Jadi rumusnya P sama dengan M dikali V. Definisinya P sama dengan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Ya, di sini seperti yang kita ketahui, momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. Ya, saya ambil contoh. Saya akan jelaskan momentum berbanding lurus dengan massa. Ya, yang pertama momentum berbanding lurus dengan massa, kembali kepada rumus P sama dengan M dikali V. Sini kan momentum berbanding lurus dengan massa, jadi jika massanya semakin besar, maka momentumnya juga semakin besar. Seperti ambil dalam contoh kehidupan sehari-hari. Seekor gajah dan seorang kawan saya yang bernama Justin dengan massa yang berbeda. Tetapi kecepatannya sama. Kecepatan yang sama. Jadi ini. Jadi seekor gajah yang memiliki massa yang besar, pasti momentumnya juga pasti besar, atau untuk menghentikan besaran untuk menghentikan gajah ini pasti juga besar. Sedangkan dengan massa yang lebih kecil, seorang teman atau manusia dari junior itu massa yang lebih kecil, jadi momentumnya juga yang dibutuhkan juga pasti kecil, atau besaran yang dibutuhkan atau gaya yang dibutuhkan untuk memberhentikan, seperti di definisi atas, untuk memberhentikan junior pasti juga kecil. Yang kedua, saya akan membahas tentang momentum berbanding lurus dengan kecepatan di sini. Jadi massanya yang sama. Massa sama tetapi kecepatan yang berbeda. Jika kecepatan semakin tinggi, maka momentumnya juga akan semakin tinggi. Saya ambil contoh dalam peluru dan bola besi. Ini bola besi ya. Bola besi. Dengan massa yang sama. Massa peluru dan massa bola besinya sama. Tetapi kecepatan mereka berdua berbeda. Kecepatan bola peluru tinggi, maka momentumnya juga pasti tinggi, atau gaya untuk memberhentikan benda tersebut pasti juga tinggi. Bola peluru kecepatannya rendah, pasti momentumnya juga rendah. Kenapa peluru dan bola besi kecepatannya berbeda? Karena peluru kecepatannya dibuat oleh tenaga pistol, sedangkan bola besi hanya dilempar oleh tangan manusia sehingga kecepatannya rendah. Jadi dari sini bisa momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. Ya, di sini saya akan membahas contoh soal. Ya, jadi contoh yang pertama, maaf kalau gambar yang jelek. Ini soalnya seorang pengendara motor sedang melaju di jalan raya dengan kecepatan 50 km per jam. Ya, berat dari kendaraan tersebut adalah 120 kg. Dan massa dari orang yang pengemudi tersebut adalah 60 kg. Yang ditanya sini, berapakah momentum motor tersebut? Ya, seperti yang diketahui, jumlah dari seluruh massa kendaraan maupun pengemudi sigma M sama dengan 60 ditambah 120, jadi kurang. Jadi 180 kg. Dan kecepatannya adalah 50 km per jam. Untuk membawakan ke meter per sekon, jadi 50 dikali dengan 1000 per 360 sekon. 3600 sekon. Jadi hasilnya 13,9 meter per sekon. Yang ditanyakan momentum. Jadi rumus momentum adalah massa dikali dengan kecepatan. Jadi 180 yang diketahui massa dari soal tersebut adalah 180 kg dikali dengan 13,9 meter per sekon. Jadi hasilnya sama dengan 2502 kg meter per sekon.
Ya, lanjut ke nomor 2. Di sini sebuah mobil sedang berjalan di jalan raya dengan massa mobil tersebut adalah 56 kg dan kecepatan mobil tersebut adalah 19 meter per second. Yang ditanya momentum. Jadi momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Jadi 56 dikali 19, jadi momentumnya adalah 1064 kg meter per second. Ya, jadi lanjut yang ketiga. Di sini sebuah mobil pick up sedang berjalan dengan kecepatan 36 km per jam dan masanya adalah 60 kg. Jadi yang ditanya adalah momentum. Jadi diketahui 36 km per jam sama dengan 36.000 meter per 3.600 sekon. 36.000 dapat dari 36 dikali dengan 1000 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi rumus momentumnya adalah M dikali V. M diketahui adalah 60 kg dikali dengan 10 meter per sekon, hasilnya 600 kg meter per sekon. Ya, yang kedua, jadi kita akan masuk ke impuls. Impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda pada selang waktu tertentu. Yaitu definisinya, silahkan simak video berikut. Jika mainan mobil-mobilan ini saya dorong, maka ia akan bergerak. Gaya kontak yang sangat sebentar saat aku dorong dikenal sebagai impuls. Ya, dari video tersebut, maka secara matematis impuls sama dengan gaya dikali waktu, atau F dikali delta T, atau I sama dengan F dikali delta T. I atau impuls dengan satuan kilogram meter per sekon, sedangkan F atau gaya dengan satuan newton, dan delta T adalah waktu atau satuannya sekon. Ya, sekarang kita masuk ke hubungan impuls dan momentum. Di gerak lurus kita mempelajari persamaan kecepatan, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A kali delta T. Dengan hukum Newton kedua, A sama dengan V per M, sehingga persamaan ini kita bisa menjadi Vt sama dengan V0 tambah F per M delta T. Jika kedua ruas kita kalikan dengan M, maka persamaannya menjadi M Vt sama dengan M V0 ditambah F dikali delta T. Sehingga nilai V delta T sama dengan M Vt dikurang V0. Jadi Vt sama dengan I. Jadi nilai I di sini, nilai Vt, nilai F delta T sama dengan impuls dan M Vt kurang V0 adalah perubahan momentum. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi inilah hubungan impuls dan momentum. Ya, jadi kita akan masuk ke contoh soal tentang impuls. Nomor 1. Di sini sebuah mobil berjalan di jalan raya dengan kecepatan 60 meter per sekon dan masanya 1200 kg. Dan kemudian mobil tersebut menabrak tiang dengan waktu 0,1 sekon. Jadi di soal sini ditanya F atau gayanya. Yang diketahui adalah Vt sama dengan 0 meter per sekon, V0 sama dengan 60 meter per sekon, M sama dengan masanya sama dengan 1200 kg, dan T sama dengan 0,1 sekon. Yang ditanya adalah F, sehingga rumusnya adalah F delta T sama dengan M Vt dikurang V0. Jadi F dikali 0,1 sama dengan 1200 dikali 0 kurang 60
sama dengan 0,1 F sama dengan negatif 7.200 Newton. Jadi F sama dengan negatif 720.000. Nilai negatif di sini bertanda berlawanan. Arahnya berlawanan. Gayanya berlawanan. Gaya apanya? Berlawanan. Ya, yang kedua kita masuk kepada soal nomor 2. Sebuah bola softball yang masanya 0,10 dilempar dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian bola tersebut dipukul dengan pemukul dan bola membalik dengan kecepatan 40 meter per sekon. Berapakah impuls yang diberi oleh pemukul bola pada bola tersebut? Ya, yang diketahui adalah M-nya, masanya adalah 0,10 dan VT-nya adalah minus 40, berlawanan. Jadi dia membalik arah. Jadi berlawanan, jadi minus 40, dan V0-nya adalah 20 meter per sekon. Jadi masukkan ke dalam rumus impuls sama dengan M VT kurang V0. Jadi impuls sama dengan 0,10 minus 40 kurang 20 sama dengan minus 6 Newton sekon. Jadi sekarang yang ketiga, sebuah bola bermassa 0,1 kg mula-mula diam. Kemudian setelah dipukul dan kecepatan bola menjadi 20 meter per sekon. Hitunglah besarnya impuls dari gaya pemukul tersebut. Ya, kita masuk pembahasan. Diketahui M sama dengan 0,1 kg dan VT sama dengan 20 meter per sekon, V0 sama dengan 0. Yang ditanya adalah impuls. Sedangkan rumus impuls adalah M VT kurang V0. Jadi impuls sama dengan 0,1 20 dikurangi 0 sama dengan 2 Newton sekon. Ya, sekian video dari saya. Semoga penjelasan saya tadi bisa dipahami oleh Miss Dian dan kawan-kawan. Terima kasih.